Ormas lain itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah satu, ketika ada sekelompok orang yang ingin mengacaukan kedaulatan NKRI, itu adalah musuh kita bersama. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Syarif Prasetyo. Dan malam ini saya ditemani oleh Kang Mas saya, sesepuh saya, senior saya, ya, Bang Kang Baharnya Kabupaten Semarang. Ya, oke. Kang Ipung. Jadi Mas Ipung ini adalah salah satu penggerak generasi muda persaudaraan setia hati terate di wilayah Kabupaten Semarang, di bumi Serasi. Kalau tidak kenal yang namanya Mas Ipung berarti dia kurang gaul. Ya, di setiap sudut kota, setiap sudut kabupaten pasti semua orang tahu Mas Ipung itu siapa. Karena beliau memang seorang aktivis, seorang peduli sosial yang sangat tinggi, dan kalau dilihat ya gagah karena memang beliau ini salah satu ustadz. Sisi lainnya adalah Ustadz Gaul, ya, biasa dipanggil kalau nama formalnya adalah Ustadz Ali Imron, dengan nama jalanannya adalah Ipung Ridho. Oke, dulur-dulur, kira-kira apa yang perlu kita obrolkan di sini adalah sekedar sharing. Bahwa intinya di dalam belajar setia hati terate itu tidak mengenal latar belakang, ya Mas, ya. Keras toh. Ini tonton musik Indonesia, Mas. Betul, Kang Mas. Nah, Dimas ya, aku kan junior jenengan. Kita sama aja. Oke. Nah, di dalam PSHT tidak membeda-bedakan, yang dimana dianggap itu senior atau junior itu kita saling memanggil Kang Mas boleh, Dimas boleh. Oke, siap. Mantap. Jadi Mas Ipung ini salah satu tokoh kepemudaan di bidang banyak hal, ya Mas, ya. Tapi utamanya di dalam PSHT beliau adalah panutan kami. Utamanya para generasi muda yang masih bisa dikatakan cukup liar. Ya, cukup liar. Nih, coba lihat ini misalnya. Kan masih liar nih, tampangnya hitam gini. Bukan Sarah ya, memang kita kulitnya hitam. Kita Jawa asli, Jawa hitam. Nah, Sarah gitu. enggak, saya juga Jawa hitam. Saya aslinya hitam. Tapi karena saya perawatan, Mas, pakai skincare, kemudian vitamin C dan juga apa itu? Sensui. Ya. Akhirnya saya sedikit kelihatan putih. Nah, Mas Ipung, cerita dong Mas pengalaman dulu waktu latihan. Mas Ipung ini keren. Waktu letengin jenengan, waktu penggagaran ada yang patah ya Mas kakinya ya? Ada yang pingsan juga karena tidak kuat untuk jalan. Itu sekarang udah almarhum. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Namanya Mas Ari kalau tidak salah. Mas Ari. Leteng 2006-2007. Oke. Kalau yang patah itu kakinya adalah Kang Mas Sukirno. Ya. Pelatih Mas. Udah pelatih itu. Oh, udah pelatih. Oh, senior jenengan ya berarti ya. Kalau jenengan itu berarti letengnya Mas Saipul yang Saipul. nyebelin itu ya. Betul. Nah, Mas Saipul itu paling nyebelin dan paling saya hindarin dulu. Karena kalau zaman tempat latihan dia sering datang, kemudian tes-tesan di pecicil-pecicil. Tapi saya sampai saat ini belum punya kesempatan sambung sama dia. Jadi giliran sambung itu dia menghindari saya. Waktu ngetes, beguk, minggat. Nggak yang mana Mas? jadi gitu lor. Kalau dulu ya, pengalaman latihan itu masih belum sistematis kayak sekarang, belum terukur lah. Jadi dites jurus katakanlah naik hingga ke hijau, senam sampai 70, kemudian jurus 1 sampai 17, tapi luwih akeh doberane karo mentalnya Mas ya. Diplonco ya Mas ya. Peloncoan terus. Tidak. Dalan munggah kontrol, munggah waras murah kayak.
Mas Ipong ini memang demam kamera, tapi kalau dilacak di sosial medianya padahal ya lumayan aktif, lumayan Selfie. selfie. Oke, apa nih Mas yang pesan-pesan buat seduluran? Artinya apa ya? Artinya bahwa kita bersaudara, tidak boleh pilih-pilih. Kemudian apapun perbedaan yang saat ini terjadi di lingkungan persaudaraan Setia Hati Terati, jangan menjadi hal yang mengganjal kita untuk menjadi silaturahmi. Ya, pesan saya cuma satu. Kita itu sebagai PSHT harus tahu ya, PSHT itu tujuannya kan kita persaudaraan. Jadi kita tidak membeda-bedakan, apalagi sama ormas lain. Termasuk saya juga pengurus dari Pemuda Pancasila. Tujuannya tidak lain bukan mencari ketenaran, tapi untuk menjadikan semua itu agar kondusif Kabupaten Semarang, agar tidak ada benturan atau tidak ada gesekan antar ormas atau antar perguruan. PSHT harus bisa membawa diri tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Jadi tujuannya PSHT itu adalah persaudaraan, mencari saudara. Di mana ada PSHT, ya lingkungan harus merasa aman. Jangan merasa ada PSHT, lingkungan tidak aman. Itu berarti tidak menunjukkan kita sebagai warga PSHT. Yaitu pesan saya. Jadi ormas lain itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah satu. Ketika ada sekelompok orang yang ingin mengacaukan kedaulatan NKRI, itu adalah musuh kita bersama. Jadi ormas itu ayo kita gandeng semua. Tujuannya supaya kabupaten ini semua menjadi kondusif dengan adanya beragam ormas, beragam perguruan. Jangan menjadikan itu sebagai musuh kita. Itu adalah saudara kita. Betul nggak Mas Kang? Betul, cocok sekali. Artinya Ya, adanya SHT masyarakat jadi sejuk, betul. jadi damai, dan semakin solid rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Akhir kata Mas, titip buat Titip dulur-dulur. buat dulur-dulur, untuk yang junior saling menghargai sesama saudara, apalagi sama senior. Karena tanpa ada senior, jenengan tidak akan menjadi PSHT, tidak akan menjadi warga PSHT. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Di mana ada PSHT, kita jangan membeda-bedakan, itu adalah saudara kita. Selagi hati bersinar yang ada nempel di dada kita, itu adalah saudara kita. Jadi untuk adik-adik semua, untuk junior saling koordinasi, jangan merasa banyak teman itu menjadi gagah, tidak. Kita semakin banyak teman untuk menjadi mencari persaudaraan, melindungi yang lemah, mengamankan lingkungan masing-masing supaya kondusif, terutama Kabupaten Semarang. Dengan adanya PSHT, kita yang akan membuat kondusifnya Kabupaten Semarang. Amin, amin, amin. Itu Mas Arif. Oke. Terima kasih. Mungkin Mas Yogi sebagai Nah, lawyer. Mas Gani ini masih muda, jomblo, ya, lawyer tapi jomblo. Siapa tahu setelah muncul di konten saya ada cewek-cewek siap ditaarufin, gitu ya. Oke Mas, nyedak sidik. Ngomong pesen, SHT di Kabupaten Semarang harus bagaimana, sedulurannya harus seperti apa? Ya, Yang keras sedikit. sedikit untuk pesan untuk dulur-dulur semua, untuk saudara-saudara PSHT yang ada. Kita hidup di negara hukum ya. Harus hati-hati ketika kita melangkah, entah itu dari semenjak kita ikut latihan di PSHT hingga selesai nanti. Jadi kita dari sebelum lahir, bahkan setelah mati pun kita masih dilindungi oleh hukum. Maka dari itu ketika kita terjun di dunia bela diri ini sangat riskan sekali, sangat benturan dengan hukum, itu pastinya. Maka dari itu untuk dulur-dulur semua, jaga kondusivitas pribadi, terutama organisasi kita yang sudah besar di mana-mana. Harapannya bisa menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Demikian. Oke, thank you Mas Yogi Pratama Abdul Ghani dan juga Kang Masku Ustadz Ali Imron. Oke Lor, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk sesi kali ini. Intinya adalah
adanya PSHT harus membuat lingkungan menjadi kondusif, aman, sejuk. Jangan sampai kehadiran kita semua di masyarakat justru menimbulkan menimbulkan sesuatu yang momok, yang tidak disukai, menakutkan, menyebalkan, cemotos karena kesombongan. Tidak ada, SHT tidak mengajarkan kesombongan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ucapan saya terkadang terlalu jarem karena loss ya. Saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.